Selamat sore, perkenalkan nama saya Kimbera Kinasiade dengan NIM 2423751086, kelas 4C D3 Akuntansi, mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi likuiditas dan rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai atau memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau freight rental. Fungsi rasio likuiditas adalah menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha, maupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya, terutama utang jangka pendek atau yang sudah jatuh tempo, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bisa disebabkan memang perusahaan tidak memiliki dana sama sekali. Yang kedua, mungkin perusahaan memiliki dana, tetapi saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana atau tidak cukup secara tunai, sehingga harus menunggu waktu tertentu untuk mencairkan aktiva lainnya, seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, dan menjual seadanya atau aktivitas lainnya. Penyebab utama kejadian kerugian dan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya adalah A. Kelalaian manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya. B. Pihak manajemen perusahaan tidak menghitung rasio keuangan yang diberikan sehingga tak mengetahui bahwa sebenarnya kondisi perusahaan sudah dalam keadaan tidak mampu lagi karena nilai utangnya lebih tinggi dari harta lancarnya. Terdapat dua hasil penelitian terhadap pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama, liquid apabila perusahaan mampu mengetahui kewajibannya. B. Liquid perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban. Contoh, yang pertama, sebuah perusahaan memiliki utang yang segera jatuh tempo senilai 1 juta rupiah, sedangkan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan sebesar 1.200.000 rupiah. Maka itu perusahaan ini dikatakan liquid, artinya perusahaan mampu membayar utang tersebut. Sebaliknya, jika aktiva lancar yang memiliki perusahaan hanya sebesar 800.000, perusahaan ini dikatakan liquid, artinya perusahaan tidak mampu membayar utang dengan seluruh aktiva lancar yang dimilikinya. Perusahaan masih kekurangan sebesar 200 untuk menutupi utangnya. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Yang A. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban utang yang segera jatuh tempo pada saat tagih. B. Mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. C. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitung sediaan atau piutang. D. Mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. E. Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. F. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. G. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan
dalam waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. H. Menjadi alat pemicu baik pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Ada 5 rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tagihan keamanan atau margin of safety suatu perusahaan. Sini adalah rumus current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liability. Komponen laporan keuangan: total aktiva current liability, current asset, atau total aset lancar atau current liability. 2005 sebesar 1.640 dan 750, 2006 1.340 dan 750. Untuk tahun 2005, current ratio sama dengan 1.640 dibagi 750 sama dengan 2,18 kali. Dibulatkan menjadi 2,2 kali. Artinya, jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali untuk lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,2 harta lancar atau 2,21 dibagi 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Komponen laporan keuangan: total aktiva lancar dan total aktiva dan utang lancar 2005 sebesar 1.640 dan 750, 2006 1.340 dan 750. Untuk tahun 2006, current ratio sama dengan 1.340 dibagi 750 sama dengan 1,8 kali. Artinya, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 utang lancar setiap Rp1 untuk lancar dijamin oleh 1,8 harta atau 1,8 dibagi 1 antara aktiva lancar atau utang lancar. Jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2005 berada di dalam kondisi baik, mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006, kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya karena rasionya masih di bawah rata-rata industri. Yang kedua, rasio cepat ada quickly ratio. Rasio cepat ada quickly ratio sangat lancar, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi membayar kewajiban atau utang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitungkan nilai persediaan atau inventory. Artinya, nilai persediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajiban dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus quickly ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liability.
Komponen laporan keuangan, total aktiva lancar 2005 sebesar 1.640, 2006 1.340, total utang lancar 2005 sebesar 750, 2006 750. Persediaan atau inventory 2005 sebesar 250, 2006 sebesar 310. Untuk tahun 2005, weekly ratio sama dengan 1.640 dikurang 250 dibagi 750 sama dengan 2,52 kali. Untuk tahun 2006, weekly ratio sama dengan 1.340 dikurang 310 dibagi 370 sama dengan 2,2 kali. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas, seperti rekening, giro, atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus cash ratio sama dengan cash of cash equivalent dibagi cash liability. Cash ratio sama dengan kas tambah bank dibagi cash liability. Komponen laporan keuangan, total aktiva lancar 2005 sebesar 640, 2006 sebesar 1.340. Total utang lancar 2005 750, 2006 750. Kas 2005 250, 2006 310, giro atau bank 2005 350, 2006 300. Untuk tahun 2005, cash ratio sama dengan 250 ditambah 350 dibagi 750 sama dengan 0,8 atau 80%. Untuk tahun 2006, cash ratio sama dengan 310 ditambah 300 dibagi 750 sama dengan 0,746 atau 75%. Jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lainnya. Namun, kondisi rasio cash yang terlalu tinggi juga kurang baik karena adanya dana yang menggugur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. Sebaiknya, apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ditinjau dari rasio karena untuk membayar kewajiban masih diperlukan waktu untuk menjual sebagian dari aktiva lancar lainnya. Yang keempat, putaran kas atau cash turnover. Rasio perputaran kas berfungsi mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjual. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas dalam membayar tagihan atau utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal kerja bersih yang memiliki perusahaan, modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah aktiva lancar. Hasil perhitungan rasio
Perputaran kas dapat diartikan sebagai: yang pertama, apabila rasio perputaran kas tinggi, ini diberartikan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihan. Yang kedua, apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Yang kelima, inventory to atau networking. Inventory to networking capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan terdiri atas pengurangan aktiva lancar dan utang lancar. Rumus inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurang current liability. Komponen laporan keuangan: total aktiva lancar 2005 sebesar 1.640, 2006 1.340. Total untuk utang lancar 2005 750, 2006 750. Persediaan atau inventory 2005 250, 2006 310. Untuk tahun 2005, inventory to networking capital sama dengan 250 dikurang 1.640 dikurang 750 sama dengan 0,105 atau 11%. Untuk tahun 2006, inventory to networking capital sama dengan 310 dikurang 1.340 dikurang 750 sama dengan 0,525 atau 53%. Sekian presentasi dari saya.